Saudaraku, pernahkah kita mendengar keyakinan yang beredar di tengah umat, kalau sudah keturunan Rasulullah, pasti masuk surga? Bahkan ada yang berkata lebih jauh, Habib yang bodoh atau pemabuk sekalipun tetap lebih mulia daripada orang soleh yang bukan keturunan Nabi. Jika ini benar, lalu untuk apa iman diperjuangkan, taubat dilakukan, dan dosa ditakuti? Dan jika ini keliru, maka betapa berbahayanya keyakinan tersebut bagi keselamatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Cahaya Umat, sebuah ruang dakwah dan renungan yang berusaha mengajak kita semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang jujur dan pikiran yang jernih. Channel ini tidak bertujuan menyerang individu atau golongan manapun, melainkan meluruskan pemahaman agar iman kita tidak tergelincir oleh fanatisme, klaim nasab, atau tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Jika Mas dan Mbak menilai konten seperti ini penting untuk menjaga kemurnian akidah dan keadilan Islam, silahkan dukung channel Cahaya Umat dengan subscribe, like, dan membagikan video ini agar cahaya kebenaran dapat menjangkau lebih banyak saudara kita. Setiap dukungan Anda, insya Allah bernilai amal jariah. Saudaraku, sejak awal Al-Quran diturunkan, Allah sudah menutup rapat pintu anggapan bahwa kedekatan dengan orang soleh atau para nabi adalah jaminan keselamatan. Islam tidak dibangun di atas garis keturunan, melainkan di atas iman dan ketaatan. Dan salah satu kisah paling jelas tentang hal ini adalah kisah anak Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh bukan orang biasa. Ia adalah seorang Rasul Allah yang berdakwah selama ratusan tahun dengan penuh kesabaran. Ia mengajak manusia kepada tauhid siang dan malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Namun, di antara orang-orang yang menolak dakwahnya, terdapat satu nama yang sangat menyayat hati, anak kandungnya sendiri. Ketika azab banjir besar mulai datang dan bahtera telah disiapkan, Nabi Nuh memanggil anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak memanggil sebagai nabi kepada umatnya, tetapi sebagai seorang ayah kepada anaknya. Ia berkata, "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Namun, apa jawaban anak Nabi Nuh? Dengan penuh kesombongan, ia berkata bahwa dirinya akan berlindung ke gunung yang tinggi agar selamat dari air bah. Ia lebih percaya pada logika dan kekuatan alam daripada perintah Allah. Ia menolak ketaatan, meski yang memanggilnya adalah seorang nabi sekaligus ayahnya sendiri. Tak lama setelah itu, gelombang besar memisahkan mereka. Anak Nabi Nuh tenggelam bersama orang-orang yang durhaka. Ia binasa bukan karena kurangnya kesempatan, bukan karena tidak mengenal kebenaran, tetapi karena menolak iman dan ketaatan. Saat itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, berharap anaknya masih termasuk keluarganya. Namun jawaban Allah sangat tegas dan menjadi prinsip abadi dalam Islam. Allah berfirman bahwa anak tersebut bukan termasuk keluarganya, karena amal perbuatannya tidak soleh. Saudaraku, ini adalah tamparan keras bagi siapapun yang merasa aman hanya karena nasab. Kisah ini bukan sekedar cerita sejarah. Ia adalah kaidah iman. Allah ingin menanamkan dalam hati kita bahwa hubungan darah, garis keturunan, dan kedekatan fisik tidak bernilai apa-apa jika tidak disertai iman dan kepatuhan kepada Allah.
Jika anak seorang nabi saja bisa binasa karena menolak kebenaran, lalu bagaimana dengan kita yang bukan nabi, bukan pula keluarga nabi? Dari mana datang keyakinan bahwa seseorang akan otomatis selamat hanya karena membawa nama besar dalam silsilahnya? Prinsip ini kembali ditegaskan melalui sosok Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Ia adalah orang yang paling dekat secara nasab dengan Nabi Muhammad. Ia mengenal Nabi sejak kecil, hidup satu lingkungan, dan menyaksikan langsung kejujuran serta akhlaknya. Namun semua kedekatan itu tidak mampu menyelamatkannya dari kebinasaan. Abu Lahab memilih kesombongan, kebencian, dan penolakan terhadap kebenaran. Maka Allah menurunkan satu surat khusus yang mengabadikan kehancurannya hingga hari kiamat. Tidak ada keringanan, tidak ada pengecualian, dan tidak ada pembelaan karena nasab. Dari dua kisah ini, Allah seakan berkata kepada umat manusia, jangan pernah merasa aman hanya karena siapa orang tuamu, siapa leluhurmu, atau seberapa mulia garis keturunanmu. Keselamatan di sisi Allah hanya ditentukan oleh iman yang hidup, taubat yang tulus, dan amal soleh yang nyata. Tanpa itu semua, nasab justru bisa menjadi hujah yang memberatkan di hari hisab. Saudaraku, bab ini adalah fondasi penting. Karena sebelum kita berbicara tentang siapapun hari ini, kita harus memahami satu kebenaran besar. Islam tidak mengenal tiket surga berdasarkan keturunan. Saudaraku, setelah Allah menjelaskan bahwa nasab tidak menjamin keselamatan, Al-Quran melanjutkan pelajarannya dengan sesuatu yang tak kalah penting. Lingkungan soleh pun bukan jaminan iman. Dekat dengan Nabi, hidup bersama orang-orang baik, dan berada di tengah cahaya kebenaran tidak otomatis membuat seseorang selamat jika hatinya menolak ketaatan. Perhatikan kisah istri Nabi Lut alaihi salam. Ia hidup serumah dengan seorang Nabi Allah. Setiap hari ia melihat sholat, doa, dan perjuangan dakwah. Ia mengetahui dengan jelas mana yang benar dan mana yang batil. Tidak ada alasan baginya untuk tidak tahu kebenaran. Namun, ketika kaumnya tenggelam dalam perbuatan keji, ia tidak berdiri bersama kebenaran. Hatinya condong kepada keburukan. Ia membocorkan rahasia tamu Nabi Lut dan memilih berpihak kepada kaumnya yang durhaka. Ia tidak ikut berbuat keji secara terang-terangan, tetapi ridho terhadap kemaksiatan dan membela kebatilan. Ketika azab Allah datang, istri Nabi Lut tidak dikecualikan. Ia binasa bersama orang-orang yang dimurkai Allah. Padahal ia hidup dalam rumah kenabian, berada di tengah lingkungan yang paling soleh, dan memiliki kesempatan iman yang sangat besar. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran sebagai peringatan keras. Allah tidak mengatakan bahwa ia selamat karena statusnya sebagai istri Nabi. Justru Allah menjadikannya contoh bagi orang-orang kafir. Saudaraku, kisah ini menegaskan bahwa iman tidak menular. Ia tidak berpindah hanya karena kedekatan. Ia tidak diwariskan melalui pernikahan. Iman adalah pilihan sadar yang lahir dari hati yang tunduk. Sekarang, mari kita lihat kisah yang berlawanan namun sama kuatnya. Asia, istri Fir'aun. Ia hidup bersama manusia paling sombong dan paling zalim di muka bumi. Setiap hari ia menyaksikan kekejaman, pengakuan ketuhanan palsu, dan pembunuhan terhadap orang-orang beriman. Secara logika, Asia adalah orang yang paling sulit beriman. Lingkungannya buruk, tekanannya besar, dan resikonya nyawa. Namun, justru di tengah kegelapan itulah imannya bersinar. Ia mengenal kebenaran, lalu memilih Allah meski harus mengorbankan segalanya. Asia tidak meminta keselamatan dunia. Ia tidak memohon umur panjang atau kekuasaan. Doanya sederhana, namun sangat agung.
Ia meminta rumah di sisi Allah di surga. Ia rela disiksa dan dibunuh demi mempertahankan imannya. Allah mengabadikan doa Asiyah dalam Al-Quran sebagai teladan bagi orang-orang beriman, bukan hanya bagi perempuan, tetapi bagi seluruh umat manusia. Ia membuktikan bahwa lingkungan buruk bukan penghalang bagi iman yang tulus. Dua kisah ini diletakkan Allah berdampingan agar kita memahami satu prinsip besar. Keselamatan tidak ditentukan oleh siapa yang kita dampingi, tetapi siapa yang kita taati. Saudaraku, jika hidup bersama Nabi saja tidak menjamin keselamatan, dan hidup bersama Fir'aun tidak menghalangi keimanan, maka jelaslah bahwa yang paling menentukan nasib manusia adalah pilihan hati dan keberanian untuk taat. Dan dari sinilah kita mulai memahami bahwa klaim keselamatan berdasarkan gelar, lingkungan, atau status sosial bukanlah ajaran Islam. Saudaraku, pada bab sebelumnya kita telah melihat bahwa nasab dan lingkungan tidak menjamin keselamatan. Kini kita sampai pada titik yang paling sensitif, namun sangat penting untuk diluruskan, yaitu pemahaman tentang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam, tidak ada keraguan bahwa Ahlul Bait adalah mulia. Mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari iman. Kita diajarkan untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Namun Islam juga mengajarkan keadilan, dan keadilan itu tidak pernah bertentangan dengan tauhid. Masalah muncul ketika kemuliaan nasab berubah menjadi klaim jaminan syurga. Ketika kecintaan berubah menjadi pengkultusan, ketika silsilah dijadikan tameng untuk membenarkan kemaksiatan, meremehkan syariat, bahkan merendahkan hamba Allah lain yang lebih taat. Rasulullah sendiri telah menutup pintu pemahaman keliru ini sejak awal. Dalam sebuah hadis yang sangat tegas, beliau memanggil orang-orang terdekatnya dan berkata kurang lebih, "Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Aku tidak dapat menolongmu di hadapan Allah sedikit pun." Saudaraku, ini bukan ucapan kepada orang asing. Ini adalah peringatan kepada putri yang paling beliau cintai. Jika putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak diberi jaminan keselamatan tanpa amal, lalu dari mana datang keyakinan bahwa setiap keturunan beliau pasti masuk surga, apapun perbuatannya? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Justru sebaliknya, semakin mulia seseorang di dunia, semakin berat pertanggungjawabannya di akhirat. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk membangun kasta. Beliau datang untuk menghancurkan kesombongan nasab yang telah mengakar di masyarakat Arab. Islam menghapus keangkuhan darah dan menggantinya dengan kemuliaan takwa. Allah berfirman dengan sangat jelas, "Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Ayat ini tidak menyebut nasab, tidak menyebut keturunan, dan tidak menyebut gelar. Yang Allah lihat adalah hati yang takut kepadanya dan amal yang membuktikannya. Maka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejatinya adalah amanah besar, bukan tiket surga. Ia adalah kehormatan yang harus dijaga dengan akhlak, keteladanan, dan ketaatan yang lebih tinggi, bukan sebaliknya. Ketika amanah ini diabaikan, nasab justru bisa menjadi hujah yang memberatkan di hari hisab. Saudaraku,
Mencintai Ahlul Bait berarti mengikuti jalan mereka yang lurus, bukan membela kesalahan mereka. Para cucu Rasulullah SAW seperti Hasan dan Hussein tidak dikenal karena silsilah semata, tetapi karena ketakwaan, pengorbanan, dan keberanian mereka menegakkan kebenaran. Jika hari ini ada anggapan bahwa kemaksiatan menjadi ringan hanya karena nasab, maka itu bukan pembelaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan penghinaan terhadap risalah beliau. Islam memuliakan keturunan Nabi, tetapi Islam lebih memuliakan iman yang jujur. Dan di hadapan Allah, semua manusia akan berdiri sama, membawa amalnya masing-masing, tanpa gelar, tanpa silsilah, tanpa pembelaan. Saudaraku, setelah kita memahami prinsip Islam tentang iman, nasab, dan amanah, kini kita perlu menengok realitas yang terjadi di sekitar kita. Di Indonesia, sebuah negeri dengan umat Islam yang besar dan penuh kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul fenomena yang patut direnungkan dengan jujur dan dewasa. Di sebagian kalangan, berkembang anggapan bahwa nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam otomatis menjamin kemuliaan, bahkan keselamatan. Tidak sedikit yang menganggap bahwa siapapun yang membawa gelar tertentu harus selalu dibenarkan, dihormati tanpa syarat, dan tidak boleh dikritik meski jelas melanggar akhlak dan syariat. Lebih menyedihkan lagi, ada narasi yang beredar seolah-olah orang soleh, alim, dan istiqomah yang bukan keturunan Nabi berada pada derajat yang lebih rendah. Seakan-akan ilmu, ibadah, dan pengorbanan mereka menjadi tidak bernilai hanya karena tidak memiliki silsilah tertentu. Saudaraku, ini bukan sekedar perbedaan pandangan. Ini adalah Ini bukan sekadar perbedaan pandangan. Ini adalah pembalikan nilai Islam. Ketika nasab diangkat lebih tinggi dari iman dan gelar lebih mulia dari akhlak, maka yang runtuh bukan hanya keadilan, tetapi juga ruh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Padahal para ulama besar Nusantara, para kiai, ustadz dan pejuang dakwah tidak pernah dikenal karena silsilahnya, tetapi karena keilmuan, ketakwaan, dan pengabdian mereka kepada umat. Islam berkembang di negeri ini bukan karena klaim nasab, tetapi karena keteladanan akhlak. Saudaraku, yang lebih berbahaya adalah ketika nasab dijadikan tameng untuk dosa. Ketika kesalahan dimaafkan tanpa taubat. Ketika kemaksiatan dianggap ringan karena pelakunya membawa nama besar. Bahkan ada yang sampai merasa aman dari azab Allah hanya karena garis keturunan. Inilah yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ditakuti, karena rasa aman palsu adalah awal kehancuran iman. Ketika seseorang berhenti takut kepada Allah, berhenti merasa perlu bertaubat, dan berhenti memperbaiki diri, maka saat itulah ia sedang berjalan menuju kebinasaan, meski ia tampak mulia di mata manusia. Islam tidak pernah mengajarkan penghormatan tanpa batas. Menghormati berbeda dengan membenarkan, memuliakan berbeda dengan mengkurtuskan, dan mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berarti menutup mata dari kesalahan. Saudaraku, jika hari ini ada umat yang terpecah karena klaim nasab, maka sesungguhnya yang terluka adalah persaudaraan Islam itu sendiri. Ketika umat sibuk membanggakan garis keturunan, mereka lupa memperbaiki garis ketaatan.
Allah tidak akan bertanya di hari kiamat, siapa leluhurmu? Allah akan bertanya, apa yang kau lakukan dengan amanah iman yang aku berikan? Dan di hadapan pertanyaan itu, semua manusia sama. Tidak ada gelar, tidak ada silsilah, yang ada hanyalah amal dan kejujuran hati. Saudaraku, setiap kesesatan besar dalam sejarah umat selalu diawali oleh satu hal yang tampak sepele, rasa aman palsu. Merasa aman dari murka Allah tanpa dasar iman dan amal. Merasa istimewa tanpa ketaatan, dan merasa dijamin tanpa taubat. Keyakinan bahwa keselamatan bisa diwariskan melalui nasab adalah salah satu bentuk rasa aman palsu yang paling berbahaya. Ia membuat seseorang meremehkan dosa, menunda taubat, dan menumpulkan rasa takut kepada Allah. Ketika dosa tidak lagi ditangisi dan maksiat tidak lagi ditinggalkan, maka hati perlahan mengeras. Inilah yang ditakuti oleh Rasulullah, karena orang yang merasa aman tidak akan berjihad melawan hawa nafsunya. Ia akan berkata, "Aku masih punya keistimewaan." Ia akan beralasan, "Allah Maha Pengampun." Namun ia lupa bahwa ampunan Allah untuk yang bertaubat, bukan untuk yang membanggakan dosa. Saudaraku, rasa aman palsu juga merusak keadilan di tengah umat. Ketika satu kelompok dianggap selalu benar, maka nasihat dianggap hinaan, teguran dianggap kebencian. Akhirnya, kebenaran ditolak bukan karena salah, tetapi karena datang dari orang yang tidak satu golongan. Padahal, Islam dibangun di atas nasihat. Para nabi pun ditegur Allah ketika keliru. Lalu mengapa manusia biasa merasa kebal dari koreksi? Jika keyakinan ini terus dibiarkan, maka umat akan kehilangan satu hal yang paling berharga, rasa takut kepada Allah yang melahirkan ketaatan. Saudaraku, Islam tidak meninggalkan kita tanpa arah. Setelah memperingatkan bahaya rasa aman palsu, Allah dan Rasul-Nya menunjukkan jalan keselamatan yang sebenarnya. Jalan yang bisa ditempuh oleh siapapun, tanpa memandang nasab, gelar, atau latar belakang. Jalan itu adalah iman yang hidup, taubat yang jujur, dan amal soleh yang konsisten. Bukan iman di lisan, tetapi iman yang menggerakkan perbuatan. Bukan taubat di ucapan, tetapi taubat yang diikuti perubahan. Dan bukan amal untuk dipuji, tetapi amal yang ikhlas karena Allah. Inilah jalan para nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh. Mereka tidak pernah merasa aman. Mereka selalu takut amalnya tertolak. Mereka selalu menangis atas dosa-dosanya, meski amal mereka jauh lebih banyak dari kita. Saudaraku, jika seseorang benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, maka ia akan meneladani kerendahan hati, ketaatan, dan kesungguhan mereka dalam beribadah, bukan berlindung di balik nama besar. Di hari kiamat kelak, setiap kita akan berdiri sendiri. Tidak ada yang bisa membawa nama orang lain. Tidak ada yang bisa bersembunyi di balik silsilah. Yang menemani hanyalah amal dan kejujuran iman. Maka sebelum hari itu datang, mari kita luruskan keyakinan. Mari kita buang rasa aman palsu. Dan mari kita berjalan di jalan yang telah Allah janjikan keselamatan bagi siapapun yang menempuhnya. Karena di sisi Allah, yang selamat bukan yang paling tinggi nasabnya, tetapi yang paling jujur takwanya.
Saudaraku yang dirahmati Allah, dari seluruh kisah yang telah kita renungkan, satu kebenaran besar menjadi sangat jelas. Keselamatan di sisi Allah tidak pernah ditentukan oleh siapa orang tua kita, dari mana asal nasab kita, atau gelar apa yang kita sandang, melainkan oleh iman yang jujur dan ketaatan yang nyata. Islam adalah agama yang adil. Ia memuliakan yang taat dan memperingatkan yang lalai tanpa pandang bulu. Tidak ada manusia yang kebal dari hisab. Tidak ada garis keturunan yang bisa menjadi tameng dari dosa. Dan tidak ada rasa aman yang dibenarkan tanpa taubat dan amal soleh. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya adalah kemuliaan. Tetapi mengikuti ajaran beliau jauh lebih utama daripada sekadar mengagungkan nama. Jika cinta tidak melahirkan ketaatan, maka cinta itu patut dipertanyakan. Dan jika iman tidak mengubah perilaku, maka iman itu perlu direnungkan kembali. Saudaraku, sebelum ajal menjemput dan sebelum penyesalan tak lagi berguna, mari kita luruskan niat, perbaiki amal, dan perkuat rasa takut kita kepada Allah. Jangan menunda taubat, jangan merasa aman dengan dosa, dan jangan pernah menukar iman dengan fanatisme. Terima kasih telah menyimak hingga akhir di channel Cahaya Umat. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memperbaiki diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.